Ya, saya ucapkan salam bahagia dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, rekan hamba Tuhan, umat Tuhan di kota, di luar kota, di dalam dan di luar negeri, dimanapun Bapak Ibu kita sekalian mengikuti ibadah online Suara Firdaus yang ke-28. Hari Selasa 12 Mei 2020. Mari kita sama-sama berdiri, kita angkat sebuah lagu, Kelak Ada Tangisan. Kelak ada tangisan. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Oh, marilah kawan, mari datang, selamat dalam Yesus. Waktu Tuhan menghukum dunia. Suami dan istri tercerai, bercerai, waktu Tuhan menghukum. Ayah dan anak tercerai, gembala jemaat perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Kita berdoa. Benar Tuhan, dunia ini jahat, memusuhi Tuhan, tidak percaya padamu. Padahal Engkau sudah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, serta manusia dengan napas hidup. Tapi mereka tidak percaya padamu, menolak keberadaan Tuhan. Bahkan dunia telah menyalibkan Tuhan di kayu salib. Satu kali akan ada pembalasan dari Allah. Tapi hari ini Engkau masih sabar terhadap dunia yang berdosa. Engkau masih memberi waktu kepada kami umat manusia di seluruh dunia untuk kami berbalik dan bertobat percaya kepadamu, supaya kami jangan dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya waktu ini kami mau pakai untuk berbalik padamu, bertobat padamu,
berilah kemurahan-Mu, berbaliklah hati-Mu kepada kami. Biarlah kami menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia yang ramah dan lemah lembut. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Dimanapun umat-Mu mengikutinya, biarlah mereka merasakan kuasa ibadah itu berguna dalam segala hal untuk menyembuhkan kami, membuka pintu-pintu bagi kami, dan memberi kepada kami kepastian keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan. Kuasa iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah akan melingkupi kami dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian, ya, kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil ku ada. Pada hari yang mulia itu semua berteman di dalam tempat yang bermana. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, syukur. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Betapa indahnya kalau nama kita dipanggil, ya, dipanggil untuk masuk surga. Amin. Jadi kita merindu nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Mari nyanyian terakhir, jagaku seperti biji matamu. Kita bangkit berdiri. Seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Inilah permohonan kami padamu Tuhan. Peliharalah kami, jagalah kami seperti biji matamu dari segala mara bahaya yang ada di tengah dunia ini. Termasuk dari virus corona, Engkau jaga kami Tuhan. Dari setiap malapetaka, Tuhan lindungi kami. Tuhan jaga kami, keluarga kami, istri, anak-anak kami, suami kami. Engkau jaga dengan sempurna seperti biji matamu. Itulah janjimu bagi kami yang mengasihi Tuhan. Bagi tubuh Kristus,
pengantin Tuhan, mempelainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu supaya kami mendapat pencerahan lewat pemberitaan firman-Mu, sehingga kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang dalam kegelapan putus pengharapan, diberi kami pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan pemeliharaan-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Makanan, minuman, pakaian menjadi kebutuhan kami. Yang kami perlukan itu akan Tuhan cukupi bagi kami sekalian. Itu sebabnya kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali dalam ibadah doa hari ini ya. Ibadah doa, saya sapa dulu Saudara Antonius Sufianto, Bandung, Bapak Abraham Lambang di Bogor, kemudian Saudara Misael dengan Gusniati di Bekasi, kemudian Ibu Rita Susana Doktoranda di Cimahi, kemudian Bapak Robinson Purba di Cepagran Cimahi, dan seluruh Donga Sahuta sekampung di Sukaselamat ya, Tanah Jawa, Sumatera Utara ya. Nah, saya dulu tinggal di sana. Selamat mendengarkan ya, teman sekampung ya, dan semua hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan mendengarkan dulu kembali firman Tuhan ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi apa yang kita dengar ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan kita ya. Jadi firman Tuhan itu nubuatan. Nubuat itu maksudnya memberitahukan apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, kita sudah mendengar hari Minggu kemarin ya mengenai tabut perjanjian ya, memberikan ketenangan, perhentian ya bagi umat Tuhan mulai dari Gunung Sinai ya. Gunung Sinai nanti sampai tapal batas Sungai Yordan ya, dipimpin oleh tabut perjanjian ya, kuasa tabut perjanjian. Kalau tabut diangkat, Musa berkata ya, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserah. Kemudian kalau berhenti ya, Musa berkata, kembalilah Tuhan kepada umatmu yang beribu-ribu laksa ini. Ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan kelanjutannya, di mana umat Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tujuannya adalah tanah perjanjian. Ya, negeri yang terbaik di kolong langit, yang berlimpah susu dan madu. Suatu negeri yang terbaik ya, yang akan diberikan oleh Tuhan kepada umatnya Israel ya. Dari Mesir dulu tidak punya apa-apa ya, penuh dengan perhambaan tapi dituntun, dan mereka sudah sampai pada tapal batas tanah ya, padang gurun sampai nanti tanah Kanaan ya. Perjalanan 40 tahun. Jadi Mesir itu gambaran dunia, Israel itu gambaran gereja Tuhan. Gereja Tuhan ya, tubuh Kristus yang dilepaskan dari perhambaan dosa dan kemudian dipimpin oleh Musa. Musa itu gambaran Kristus yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Kemudian setelah Musa mati ya, lalu diganti oleh Joshua. Joshua lah yang akan menyeberangkan umat Tuhan melalui Sungai Yordan dengan kekuatan tabut perjanjian. Ya, Musa memimpin dengan tabut perjanjian, ya. Sekarang juga Joshua
memimpin umat Tuhan dengan kekuatan tabut perjanjian. Jadi ini nubuatan, ya, nubuatan bahwa inilah gambaran perjalanan gereja Tuhan. Ya, Israel itu secara harfiah, ya harfiah maksudnya letterlek secara daging, tapi yang rohani itu kita, yang rohani itu yang sebenarnya, ya, yang rohani. Jadi perjalanan gereja Tuhan, ya, sudah mencapai 2000 tahun. Ya, kurang lebih 2000 tahun. Perjalanan Israel sudah 40 tahun. Kalau 1 tahun itu dihitung itu 1 tahun jobel. 1 jobel 50 tahun. 50 kali 40 jadi berapa? 2000. Jadi ini gambaran perjalanan gereja Tuhan. Ya, perjalanan gereja Tuhan yaitu sudah pada tapal batas sungai Yordan. Tapal batas sungai Yordan. Tinggal menyeberang. Menyeberang. Kita sebentar lagi tinggal menyeberang. Ya, menyeberang untuk mendapatkan, ya, kerajaan Allah, kerajaan sorga, ya, yang nyata. Ya, kita sekarang nerima suasananya saja, ya. Damai, sukacita, kebenaran dalam Roh Kudus. Ya, tapi nanti akan menjadi kenyataan. Ya, jadi gereja Tuhan sekarang berada pada mil yang terakhir. Ya, pada zaman akhir hendak menyeberang sungai Yordan. Ya, memasuki tanah perjanjian. Tanah yang terbaik, itulah gambaran kerajaan sorga yang akan kita terima sebentar lagi. Tapi harus menyeberang sungai Yordan. Harus menyeberang. Ini sudah Tuhan buat begitu polanya. Ya, sudah Tuhan buat Mesir, sudah Tuhan buat Israel, padang gurun, kemudian ada namanya Gunung Sinai, ada tabut perjanjian, ada kemah suci, ada sungai Yordan, ada tanah Kanaan. Ini gambaran perjalanan gereja Tuhan. Ya, gambaran perjalanan gereja Tuhan. Jadi kita sekarang berada pada abad ke-20, zaman akhir. Zaman akhir. Nah, saudara, jadi menyeberang sungai Yordan. Apa itu sungai Yordan? Itu bukan gambaran baptisan air. Ya, kalau baptisan air itu disebut, ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 1, 2, 3, 4, ya, di mana umat Tuhan dikatakan melalui laut merah, laut Kolsom, ya. Nah, jadi Paskah itu, ya, Paskah itu pertobatan, ya, korban Kristus. Paskah. Laut baptisan sudah, laut Kolsom sudah dilalui. Sudah dilalui. Sudah dilalui. Kemudian masuk zaman gereja ini 2000. Ini panjangnya 10, tingginya 10, lebarnya 10. Jadi 10 kali 20, panjangnya 20. 20 kali 10. Jadi berapa? 200 kali 10, 2000. Itu zaman gereja Tuhan. Ya, zaman gereja Tuhan. Jadi kita sekarang zaman gereja akan segera berakhir. Akan segera berakhir. Kemudian kita akan menyeberang. Ya, akan memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Itulah ruang Maha Kudus yang panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10. Jadi 10 pangkat 3. 10 kali 10, 100 kali 10, 1000. Itu kerajaan sorga. Ya, kerajaan 1000 tahun juga udah kerajaan sorga. Ya, bagaimana? Sudah letih hidup di dunia? Letih nggak? Ya. Pikiran letih, badan letih. Ya. Tuhan izinkan semua dalam keletihan. Ya, kalau makin senang, saudara makin senang. Tuhan jangan datanglah Tuhan. Saya masih betah di dunia. Saya masih happy pesta di dunia. Ya, akhirnya kita tidak merindukan kerajaan sorga. Ya, jadi kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, kesukaran, ya, di dunia ini supaya kita merindukan satu tempat di mana tidak ada lagi pergumulan, tidak lagi peperangan.
damai selama-lamanya. Amin. Gak usah lagi pikiran makan, minum, pakaian, ya semua sudah Tuhan siapkan. Nah, saudara, jadi dalam studi, ya kita tahulah tokoh-tokoh dalam Alkitab ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab, tapi juga tokoh-tokoh pada masa zaman akhir, ya, yang menyingkapkan hal-hal yang rahasia, ya, pada zaman akhir ini, ya. Ya, kita kenal namanya W.H. Opler, ya. W.H. Opler termasuk pendiri gereja Pantekosta, ya. Ya, bagaimana dia membuat peta zaman, ya. Kemudian ada lagi satu lagi Pan Hessel. Pan Hessel itu menerima tentang kemah suci ini, rahasia kerajaan surga. Nah, apa yang saya sampaikan itu bukan dari diri saya, ya, bukan dari diri saya, tapi ini adalah pelajaran yang saya dapat dari dua tokoh-tokoh ini, ya. Lalu dilanjutkan oleh Pendeta Injono, ya. Kebetulan saya muridnya yang mempertahankan pengajaran, ya. Nah, para saudara, jadi kita sama Bapak Pendeta Totes, mantu dari Pan Hessel, ya, diwariskan ke beliau, ya, kemudian kepada beberapa muridnya. Nah, perhatikan saudara. Jadi kita akan dengarkan dulu sekarang mengenai Sungai Yordan ini, ya, mengenai Sungai Yordan. Jadi kita sekarang berada pada tapal batas, hendak menyeberang Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan bukan gambaran baptisan air. Baptisan air itu pada Laut Kolsom, ya, Laut Kolsom. Nah, sedangkan Sungai Yordan ini adalah gambaran penghukuman Allah. Arus yang akan menghukum manusia di dunia ini. Mau tidak mau, ya, ini arus yang akan dilalui oleh semua umat manusia dengan 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan bokor murka Allah akan kita lalui. Akan kita lalui. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Sudah ditulis dalam kitab Wahyu. Mulai pasal 6 sampai pasal yang ke-19 itu, ya, itu mengenai 7 meterai, 7 bokor, 7 cawan bokor murka Allah. Dan itu nanti akan ditimpakan kepada dunia ini sebagai penghukuman dari Allah Roh Kudus, penghukuman dari Allah Anak, penghukuman dari Allah Sang Bapa kita. Ya, jadi ini akan terjadi. Yang dilindungi adalah orang-orang yang menjadi tubuh Kristus, yaitu mempelainya Tuhan. Tubuh Kristus, itulah gerejanya. Saya dan saudara akan dilindungi. Lewat apa, saudaraku? Ya, kita dilindungi. Ya, umat Tuhan terlindungi adalah lewat alat yang namanya tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian ini bukan hanya mengusir musuh, kemudian memberikan perhentian, tapi juga membuka jalan sehingga arus Sungai Yordan itu tidak mengena kepada umat Tuhan. Umat Tuhan nanti bisa menyeberang dengan selamat melalui semua pencobaan. Nanti akan selamat. Amin. Jadi kita membutuhkan namanya pengajaran supaya kita terpola. Ya, mari Joshua pasal 3. Mari. Ya, Joshua pasal 3 kita baca dulu. Nah, ini menyeberangi Sungai Yordan. Menyeberangi Sungai Yordan judulnya. Ya. Joshua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu
yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Belum pernah kita lalui zaman-zaman yang susah ke depan ini. Saya lompat saja, nanti baca di rumah selengkapnya. Ayat 11. Ya. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air itu. Di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim manis. Sebab itu berhenti mundur ya. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di selatan Sartan. Dengan air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berhenti di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini keajaiban ya, luar biasa. Jadi yang menyeberangkan umat Tuhan melalui sungai Yordan adalah tabut perjanjian. Ya, makanya tabut ini alat terpenting dalam Alkitab. Ya, alat terpenting dalam Alkitab, dan ini adalah alat yang luar biasa. Ya, nah kita sudah mendengar tabut ini adalah terdiri dari 2 bagian, ya, yaitu peti dari kayu, itu gambaran gereja Tuhan. Ya, kita ini ya dari kayu yang hitam, yang keras, ya, penuh dosa, keras hati, ya. Pernah keras hati? Tapi nanti keras hatinya gak ada lagi. Amin. Disalut dengan emas. Emas itu salah satu buah roh adalah lemah lembut.
Ya, jadi nanti orang yang keras diubah menjadi orang yang lemah lembut. Itu sifat-sifat dari Roh Kudus. Jadi nanti yang nampak itu sifat roh, kekerasan hati tidak ada lagi. Ya, jadi jangan tetap tinggal dalam kekerasan hati. Ya, buanglah itu. Ya, kekerasan hati itu tidak ada gunanya. Nggak akan pernah saudara bisa berubah kalau kita tetap mengeraskan hati. Ya, kita melembutlah. Ya, seperti Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Ya, ciri orang yang lemah lembut itu adalah nurut dia. Ya, nurut. Jadi dia lemah lembut, ramah, begitu ya. Nah, saya yakin kita dengar firman ini, yang keras sudah mulai melembut. Amin. Yang keras sudah mulai melembut. Ya, jangan pertahankan yang salah, jangan. Ya, nah, jangan sudah tahu kita salah kita pertahankan. Ayo, ya. Kita ganti ide kita dengan firman Tuhan. Ya, kita ganti. Nah, saudara, jadi buang kekerasan hati. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau saudara mau berbahagia, kita tinggalkan kekerasan hati. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Nah, perhatikan. Jadi jangan kita terus mengeraskan hati kita. Ya, nah, hanya iblis yang terus mengeraskan hati. Atau mau saudara seperti iblis saja. Halo, mau seperti iblis keras terus nggak mau berubah? Ya, harus berubah. Kalau manusia masih bisa berubah. Ya, kalau setan nggak bisa berubah lagi. Dia mau bertobat nggak bisa. Setan juga mau bertobat tapi nggak bisa dia. Nggak bisa berubah lagi. Ya, jadi orang yang tidak bisa berubah sama dengan setan. Ya, tapi saudara bukan setan, ini manusia. Ya, pasti bisa berubah. Ya, kecuali setan, hanya setan yang bisa berubah. Ya, manusia, ya. Hanya setan yang tidak bisa berubah, ya. Kalau manusia bisa berubah. Ya, hanya setan yang tidak bisa berubah, manusia bisa berubah. Ya, saya yakin saudara lewat dengar firman Tuhan ini bisa berubah. Nah, saudara, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu mengasihi umatnya. Dia berikan Allah. Dia berikan tabut perjanjian. Untuk menolong umatnya menyeberang apa? Sungai Yordan. Tadi tabut itu gambaran apa? Gereja Tuhan. Kalau tutup, itu dari emas. Semua dari emas. Ya, tutup itu menuju Kristus. Mempelai pria surga yang mengayomi, menutup. Ya, lalu keruk yang satu itu Allah Bapa, satu lagi Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini bahasa Alkitab itu bahasa perlambang, gambar. Ya, sama seorang insinyur ya bangun sebuah hotel. Ya, nggak perlu hotelnya di tapi ada gambar. Nah, gambar itu ada nanti di situ bahasa perlambang, pintu lambangnya apa, pondasi apa lambangnya apa, atap apa lambang. Jadi semua bahasa perlambang, ya. Nah, tabernakel juga bahasa perlambang, ya. Nah, surga itu besar, ya, diturunkan ke dunia ini ya ketutup kita, ya. Maka diberikan apa? Gambar. Nah, ini gambar bayangan kerajaan surga. Coba sekali lagi Ibrani 8 ayat 5. Nah, Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan orang Israel. Ya, Musa itu di Gunung Sinai selama perjalanan mereka sampai nanti ke seberang Sungai Yordan. Ya, masih dipakai. Mari, Ibrani 8 ayat 5. Ya, kita baca dulu. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi kemah itu gambar bayangan kerajaan surga. Ya, termasuk alat-alat semua. Ya, gambar bayangan kerajaan surga. Jadi begitu saudara. Ya, jadi kita belajar kemah suci itu belajar tentang surga. Surga pun disebut
kemah. Ya, disebut kemah. Ya, kemah Allah. Ya. Dalam kitab Wahyu pasal 13 dikatakan, ya, antikris, setan nabi palsu itu menghujat Allah, menghujat kemah kediamannya. Allah dihujat, juga kemah sorga dihujat. Ya. Tapi bagi kita ini pengajaran kemah ini adalah pengajaran yang membuka hal-hal yang rahasia. Ya, puji Tuhan. Dan kita sekarang masuk mengenai menyeberang sungai Jordan. Jadi sungai Jordan ini adalah gambaran penghukuman Tuhan atas dunia. Ya, bagaimana nanti zaman akhir ini Tuhan akan mendatangkan hukuman. Ya, akan menghukum dunia karena dosanya. Arusnya hebat. Ya, nanti manusia dengan arus penghukuman akan banyak orang binasa. Ya, tetapi gereja Tuhan, saya dan saudara, akan bisa melaluinya dengan selamat. Saudara sampai nanti ke surga, saudara bisa melaluinya. Jadi jangan santai-santai, ya, jangan santai-santai, saudaraku. Joshua bangun pagi-pagi. Joshua bangun pagi-pagi. Dan semua kepala pasukan datang ke kemah-kemah. Menggerakkan seluruh umat Tuhan. Mempersiapkan umat Tuhan untuk menyeberang sungai Jordan. Jadi sekarang itu adalah masa persiapan. Umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan menggerakkan semua jemaat. Supaya bangun. Jangan tertidur rohaninya. Jangan tidur rohani. Yesus juga pada waktu pagi bangun. Ya, coba nanti baca itu. Markus 1 ayat 35. Bangun pagi. Petrus juga murid-muridnya ikut apa? Berdoa. Ya, berdoa. Kita ini sekarang ibadah apa? Ibadah doa. Ibadah doa. Ya, doa penyembahan. Mari coba. Sudah? Markus 1 ayat 35. Ya, Markus 1:35. Ini pagi-pagi, ya. Nah, tadi juga justru kan begitu pagi-pagi dia bangun. Ya. Jadi Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Iya, maksudnya Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana terus. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Jadi Tuhan pagi-pagi bangun, pergi ke tempat yang sunyi, berdoa. Juga Petrus dan 11 murid lain ikut pergi berdoa. Ikut berdoa. Ya. Tadi kita baca Joshua dan semua kepala-kepala pasukan bangun semua. Menggerakkan kemah-kemah, rumah-rumah. Ayo kita mau menyeberang nih. Kita mau menyeberang. Mau masuk ke negeri perjanjian. Jangan tidur rohani. Bangunlah kamu yang tertidur. Bangkit dari antara orang mati. Ya, itu dalam Efesus pasal yang kelima ya. Ya. Bangunlah kamu yang tertidur. Bangkit dari antara orang mati. Kenapa saudaraku? Ya, jangan tidur rohani. Ya, hukuman Allah tidak lama lagi. Gerimisnya sudah kerasa sekarang. Ya, bagaimana kerasa enggak sekarang? Baru corona yang datang ya, sudah lumpuh ekonomi. Baru corona nggak kelihatan loh. Ya, corona kelihatan? Enggak. Ya, nggak kelihatan. Musuh yang nggak kelihatan dan sudah membuat lumpuh. Nah, saudaraku ya. Jadi baru gerimisnya nih. Ya, belum ya mungkin belum masuk meterai itu ya, baru gerimisnya lah ya.
baru gerimisnya. Kalau sudah meterai itu dibuka nanti, apalagi meterai pertama itu peperangan, nggak pernah berhenti. Perang. Yaitu meterai kedua ya, peperangan kuda merah. Ya. Nah, sudah lagi kuda hitam, kelaparan. Kuda keempat itu hijau kuning. Wah, pembunuhan di mana-mana, pembantaian. Ya. Nah, sampai nanti yang ketujuh, susul 7 sangkakala. Pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Manusia akan menderita. Sangat menderita. Tapi ingatlah, tubuh Kristus mempelainya Tuhan pasti dibedakan oleh Tuhan. Amin. Dibedakan. Kita tinggal berbaring dengan tenang. Kita sudah mendengar firman Allah. Kita berbaring dengan tenang. Tuhan akan menjaga tubuhnya. Seperti seorang suami ya akan membela istrinya, merawat, mengasuhnya. Ya, itu kata Efesus pasal yang kelima. Ada baiknya kita baca ya. Efesus pasal yang kelima. Ya, Efesus pasal yang kelima. Boleh ayatnya yang ke 22. Ya, Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri jangan menanduk sama suami, amin. Tapi tunduk, ya, nurut. Terus apa lagi? Teruskan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang diselamatkan itu siapa? Tubuh. Amin. Yang diselamatkan oleh Kristus adalah tubuhnya. Di luar tubuh tidak ada keselamatan. Teruskan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terus, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi Kristus itu kepala, dia merawat, mengasuh sidang gerejanya, yaitu tubuhnya. Tubuhnya siapa? Saya dan saudara. Ya, saya dan saudara yang akan dilindungi, ya, diayomi. Dari mana? Dari semua malapetaka yang akan menimpa dunia ini. Ya. Ini baru pendahuluan soal menyeberang sungai Jordan. Ya. Tapi karena ini 2 penyembahan, mata rohani saudara sudah mulai dibuka. Ya, apapun yang terjadi atas dunia, apapun yang terjadi atas dunia ini, saudara akan dilindungi. Aman dalam lindungan Tuhan. Coba ayat terakhir aja. Ya, sebelum kita menyembah Tuhan, Mazmur 91 itu. Ini akan digenapi nanti. Ya, nah, Mazmur 91 ayat 1. Ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Allah dapat dipercaya, amin. Dapat dipercaya. Tidak perlu saudara meragukan perlindungan Tuhan. Terus, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Seperti sekarang ini, penyakit sampar. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Jadi perisai perlindungan, tembok perlindungan, ya itu kesetiaan Tuhan. Dengan kepaknya, ya teruskan. Engkau tak
usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malam itu maksudnya malam yang gelap, di mana kejahatan, dosa bertambah-tambah, di mana dunia semakin jahat dan bejat. Ya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini namanya peluru senjata yang mengeluarkan peluru yang ujungnya itu tajam seperti tombak. Itu akan mengena pada banyak orang, tetapi itu tidak mengena kepadamu. Amin. Amin. Ya, terus sudah. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Terus engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan Tuhan terhadap orang fasik. Jadi 1.000 dengan berapa? 10.000. Berarti berapa ribu itu? 11.000 di sekitarmu berjatuhan, tapi itu tidak menimpamu. Tubuh Kristus itu dilindungi. Amin. Menghadapi arus sungai Yordan, hukuman Tuhan, akan merasa aman sampai nanti kau menyeberang, ya, negeri Kanaan, janji Tuhan yang indah. Ya, jadi kita ini sekarang digairahkan, ya, dibangunkan, berdoa. Amin. Amin. Tapi terkadang kita, termasuk saya ini, ya, di tempat tidur, di tempat doa, tidur. Ya, di tempat tidur ngoro, di tempat doa ngoro. Ayo kita ubah sekarang, ya. Kita ini berdoa, ya, seperti asap, ya. Udah belajar kan asap, ya. Asapnya naik menembusi tirai sampai ke ruang Maha Kudus. Itulah ucapan syukur kita. Dupa itulah penyembahan kita. Sampai ke hadirat Allah, Dia cium penyembahan kita. Dan kita akan diberkati. Dilindungi. Ya, upah dari orang suka menyembah adalah perlindungan Tuhan. Tuhan tidak minta uang. Ya, Allah itu kaya. Yang diminta adalah penyerahanmu, penyembahanmu. Ya, Tuhan itu melindungi orang yang suka menyembah. Ya, bukan berarti saudara tidak boleh berkorban. Itu memang itu harus. Tapi jangan lupa menyembah. Ya, harus ambil waktu. Mari kita mau datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya, kita angkat sebuah lagu. Ya, nyanyian Jagalah Aku Ya Allah. Tuhan menjaga kita. Aku ya amin. Janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayap. Dari awal kembali. Jagalah aku ya Allah, amin. Janganlah tinggalkan aku.
perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, amin, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayap-Mu. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Kita berlutut, walau tak ada manusia, amin, yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Mari datanglah kepada Tuhan. Persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Sujudlah menyembah kepada segala kekhawatiranmu, segala ketakutan yang menimpa engkau karena akan menimpa dunia ini. Serahkan kepada Tuhan. Bawa istrimu, anak-anakmu, suamimu, mertuamu, keluargamu dalam doa supaya dilindungi oleh sayap perlindungan Tuhan. Sayap perlindungan Tuhan. Tabut itu ada sayapnya, di atasnya ada sayap perlindungan. Perlindungan dari Allah Tritunggal, perlindungan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus melindungi engkau dengan sempurna. Dia melindungi engkau dalam perjalananmu menuju surga yang mulia, yang penuh bahaya. Haleluya, sembahlah Tuhan Yesus, sembah Dia. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Semua kita umat Tuhan Dia kasihi. Apapun merek gereja kita, Tuhan tidak pernah melihat merek gereja, tapi kita semua adalah satu tubuh Kristus. Dialah kepala yang menyelamatkan tubuhnya. Dia mengasihi saudara. Tangannya sedang dikembangkan padamu, sedang dikembangkan sayap perlindungan padamu. Mulai sekarang, sejak engkau sujud menyembah kepadanya, sejak saat itu janji perlindungan diberikan padamu. Dia melindungi engkau dari segala mara bahaya. Di kota, di luar kota, di rumah, di luar rumah, engkau dijaga oleh Tuhan, sehingga kau bisa berkata, Tuhan melindungi aku, Tuhan menjaga aku, Tuhan memelihara aku dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Dia akan cukupi segala kebutuhanmu. Makan minummu dijamin oleh Tuhan.
Dia pelihara engkau dengan sempurna. Untuk engkau dia sudah berkorban, untuk engkau dia sudah mati. Dia mengasihi engkau dengan kasih-Nya yang kekal. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih-Ku yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah penyembahan kami naik ke hadapan-Mu bagaikan dupa, dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita nyanyikan sekali lagi nyanyi ini. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Jagalah aku ya aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji mata-Mu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayap-Mu. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesus. Kita akan tutup dalam doa. Tapi sebelum saya tutup dalam doa berkat, jika ada hal-hal yang perlu saudara bawa dalam doa kepada Tuhan, mungkin masih ada yang belum pas di hati saudara. Saudara masih ada kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Mari Tuhan mengasihi saudara. Dia sanggup menolong saudara, memenuhi kebutuhanmu, mencukupi kebutuhanmu, menyelesaikan pergumulanmu, persoalanmu. Engkau menghitung mungkin begitu banyak persoalan yang saudara hadapi sekarang. Engkau tidak mampu. Memang kita tidak mampu. Allah mampu menolong saudara. Bagi saudara yang sakit, mari Tuhan juga oleh bilur-bilurnya akan menyembuhkan saudara. Mari yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Saya akan berdoa buat saudara, anak-anakmu yang hadir Tuhan di sini dan yang mengikuti di rumah dimanapun, baik siaran tunda, hamba berdoa Tuhan. Ulurkanlah tanganmu Tuhan, jamahlah mereka. Mereka adalah tubuh Kristus. Apapun merek gereja kami adalah bagian tubuh Kristus. Kami adalah milik kesayangan-Mu. Engkaulah kepala mempelai pria sorga kami. Hamba berdoa Tuhan, kalau tubuh sakit, kepala juga turut merasakan. Karena itu biarlah Kau ambil alih semua penderitaan umat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan
sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang menghadapi banyak masalah kehidupan, Engkau sebagai kepala turut merasakan kesusahan kami. Biarlah ulurkan tangan-Mu Tuhan, selesaikan pergumulan tubuh-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tiap bagian tubuh Kristus pasti dibela oleh kepala, dibela oleh Tuhan Yesus. Sebesar apapun masalah kami, Engkau sanggup melindungi, menyelamatkan kami. Bahkan kami akan sampai ke negeri Kanaan surgawi melalui berbagai-bagai kesulitan yang akan menimpa dunia ini. Bersama Tuhan, bersama tabut, kami akan sampai ke negeri perjanjian. Dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah mereka Tuhan. Segala kekusutan hidup mereka, baik dalam usaha pekerjaan, uraikanlah semua Tuhan. Uraikan semua Tuhan. Kami tidak mampu menguraikannya. Terlalu banyak masalah di dalamnya. Tapi tangan Tuhan akan bisa menyelesaikannya. Tuhan bisa menyelesaikan segala kekusutan. Benang hidup, benang pekerjaan yang kusut. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyelesaikan dengan sempurna. Kami yakin Tuhan sudah menolong kami. Kami akan melihat Tuhan buat semua indah pada waktunya. Berkati juga Presiden kami, Pak Joko Widodo, dan juga wakilnya Pak Mahru, amin. Berkati semua menteri, semua gubernur, semua wakilnya, 10 kepala, semua kepala daerah tingkat 2 di kecamatan, juga sampai ke lurah, kepala desa, RW, RT. Bangsa ini adalah milik-Mu. Biarlah bangsa ini dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan pertolongan kepada bangsa kami. Anak-anak-Mu yang sakit, jamah sembuhkan Tuhan. Mereka yang terpapar oleh COVID-19, kami berdoa kasihani mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.